Boleh Pak Arifin kita bangkit berdiri bersama-sama. Karena ada yel-yel yang dari Sumba dan membuat hutang-hutang kita lunas. Jadi saudara cuma jawab ya, hutang saudara lunas. Yang setuju katakan amin. Amin, tidak amin harus amin. Jadi saudara cuma ya. Jadi yel Sumba ini adalah yel-yel kemenangan. Yang setuju katakan amin. Baru 30%. Nah itu loh. Kok ada Sumbanya di sini? Sekali lagi lebih semangat lagi. Habis itu kita tepuk tangan yang meriah. Oke? Tepuk tangan yang paling meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk. Shalom buat kita semuanya. Dan terima kasih banyak kesempatan yang luar biasa untuk bisa sampaikan sesuatu buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudaraku, nama saya Wahyu, Wahyu Setiowibowo, dan Pak Arifin suka kalau telepon suka menerjemahkan nama itu, saudaraku. Wahyu itu adalah sesuatu yang turun dari surga. Setio itu memiliki kesetiaan dalam pelayanan dan cinta. Wibowo itu kekal dan langgeng karena bersumber daripada surga. Oke. Dan saya sangat tersanjung ketika Pak Roni kemarin meminta untuk melayani di PRJ. Rupanya sebelumnya yang melayani Pak Arifin, saudaraku. Jadi saya, ya saudaraku. Pak Arifin sebelumnya. Kalau Pak Darmo sebelumnya saya tidak terlalu terganggu. Pak Latif tidak terlalu. Ini Pak Arifin, makanya saya perkenalkan nama saya juga Wahyu Tejakusuma gitu. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan. Tidak enak saudara. Saya lihat senyum saudara tidak enak, menusuk perasaan hati yang paling dalam. Dan saya berangkat diutus dari tim penatua yang ada di Mataram. Ada Pak Roni, Pak Yoyo, Pak Herol, Ibu Nancy, dan kami diutus dari sana ke Pulau Sumba. Dulu Pak Arifin canangkan kembali ke kampung halaman. Cuma saya kan tidak ada kampung halaman, saudaraku. Jadi Pak Roni ke Malang, Pak Herol ke Balikpapan, sorry Pak Yoyo tetap di Lombok, dan akhirnya saya diutus di Sumba, saudaraku. Dan ada satu slide yang menarik, minta tolong. Saya mengambil waktu tidak lama bahwa temanya adalah Sumba bertanya, Rock menjawab. Saudara kami. Tapi yang ketika pelayanan di Pak Roni sangat luar biasa karena saya terkagum. Cuma masalahnya Pak Arifin, Bu Nancy baru tanya hari Seninnya, Pak, nomor rekeningnya jangan lupa. Cuma agak lama, tapi tidak apa-apa, lupakan. Saya akhirnya tidak jawab, besoknya baru saya jawab lagi. Seling lanjut, saudaraku. Saudaraku sekalipun diutus, jangan pernah berpikir tidak ada masalah. Betul tidak? Baca sama-sama tulisan di atas 2-3. Sekalipun dalam kehendak Tuhan, jangan pernah berpikir tidak akan ada masalah atau tantangan. Yang setuju katakan amin. 3 tahun pertama Pak Arifin, kami betul-betul mengalami masalah, difitnah, dihina, semuanya terjadi. Bahkan Pak Roni tidak diizinkan, pendeta-pendeta tanda tangan tidak setuju dengan adanya rock. Gereja kok namanya rock? Kenapa tidak celana gitu saudaraku? Sampai Pak Roni bilang tidak apa-apa, tidak usah buka rock, gabung tinggal gereja lain, yang penting kingdomnya masuk. 3 tahun pertama kami mengalami berbagai macam hal. Pak Arifin tidak tahu sama sekali waktu itu. Oh tahu ya Pak. Oh ya, satu pernyataan Pak Arifin bilang seperti ini. Wahyu, konteks Sumba. Kalau ada tai kuda, pasti ada kudanya. Semakin banyak tai kuda, semakin banyak kudanya. Artinya kalau semakin besar masalah, semakin mujizat yang besar akan terjadi. Minta tolong kameramen, cakep saya di sini, kalau foto di sebelah sini ya. Kalau sini kurang bagus. Langkah pertama saudaraku, ketika 3 tahun tidak mengalami apa-apa, saya tanya Tuhan apakah diutus benar atau salah. Seorang wanita
yang bukan orang percaya, bukan orang Sumba, dia minta didoakan. Dia bilang, Pak, saya minta tolong doakan. Tidak mau di gereja, tidak mau di rumah, tidak mau di kantor. Saya bukan orang percaya Yesus. Ya sudah, di pinggir jalan. Saya tanya sama dia, namanya masih ingat, namanya Nisa. Katakan sama-sama, Nisa. Dia bilang gini, saudaraku, Pak, saya 5 tahun pendarahan dan saya bukan orang percaya Yesus. Dan 1 bulan 2 hari saya pendarahan. Oh, untung baru 5 tahun. Alkitab kita bicara berapa tahun? 12 tahun. Saya bilang, Nisa, baru 5 tahun. Firman Tuhan saya 12 tahun. Pinggir jalan kita tumpang tangan. Kamu percaya Isa? Percaya. Dalam nama Yesus, pendarahan berhenti. Saya besoknya terbang pelayanan ke Malang. Saudaraku, besoknya dia telepon, Pak, Yesus Bapak hebat. Kenapa? Ketika Bapak tumpang tangan di pinggir jalan, semua pendarahan berhenti. Tuhan Yesus kita dahsyat. Yang kedua yang masih ingat, asisten bupati Bapak, kena santet punggungnya, 11 malam minta doa. Saya tahu Yesus dahsyat. Saudaraku, setengah 11 malam kita datang, kena santet, bisul-bisul. Kita tanya, dalam nama Yesus, santet hilang, tenung hilang. Saudara bisa kempes. Sep. Dan hari itu, roh mulai dipermuliakan dalam nama Yesus. Saya percaya bahwa daerah-daerah lain banyak mengalami banyak yang dahsyat. Cuma saya diberikan kesempatan yang bagus hari ini. Ada satu yang menarik saya kemas dalam sebuah video pendek. Kita saksikan yang satu ini. Sumba bertanya, Rock menjawab. Coba lihat satu ini. Ini Sumba. Kalau saudara belum ke Sumba, belum sekeliling Indonesia. Pulau Sumba terdiri dari 4 kabupaten dengan 45 kecamatan serta 424 desa dan kelurahan. Sumba terkenal akan keindahan alamnya, namun di balik itu menyimpan berbagai permasalahan hidup. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Pulau Sumba masih sangat tinggi. Memang susah karena kita terlalu kerja di kebun. Kalau kita pikir ini anak-anak ada, bagaimana cara makanan ini kita punya anak, kita bilang begitu, itu sudah. Salah satu faktor utama yang mengakibatkan kemiskinan adalah adat istiadat yang masih mengikat masyarakat Sumba. Budaya pernikahan di Sumba mengenal istilah belis atau mahar berupa hewan tergantung status sosial. Sebelum belis atau mahar dibawa ke pihak keluarga wanita, biasanya pihak pria baru membawa sebatang parang dan seekor kuda sebagai ungkapan isi hati. Sejak saat itu pun mereka sudah boleh hidup layaknya sebagai suami istri tanpa pemberkatan nikah. Dan itu dianggap hal yang biasa. Dengan mahar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan jumlah yang sangat banyak yang bisa mencapai puluhan sampai ratusan ekor hewan berupa babi, kuda, dan kerbau. Hal ini dapat menimbulkan hutang. Mengapa demikian? Karena hewan yang dikumpulkan oleh pihak keluarga atau orang lain harus dikembalikan. Hal ini berdampak pada pencurian, perampokan, pembunuhan, dan perang saudara. Firman Tuhan dalam Mazmur 68 ayat 7c berkata, pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Untuk menjawab masalah ini, GBROK Sumba melakukan terobosan pelayanan pemberkatan nikah massal. Tujuannya adalah supaya mereka hidup dalam kekudusan, mematahkan kutuk perzinahan, serta keturunan mereka hidup dalam berkat Tuhan.
Akibat dari kemiskinan, banyak anak-anak Sumba tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Banyak yang memutuskan untuk bekerja membantu orang tua daripada melanjutkan pendidikan. Ada juga yang putus sekolah karena orang tua tidak mampu membiayai mereka. Untuk menjawab tantangan ini, Sekolah Tunas Daud hadir menjadi jawaban dengan misi mengupgrade sumber daya Sumba dan menolong yang kurang mampu, sehingga semua anak Sumba beroleh kesempatan untuk sekolah. Di cabang-cabang pun kami mulai merintis sekolah, dimulai dari pendidikan anak usia dini dengan tujuan take over spirit dan menanamkan nilai-nilai kerajaan sejak dini. Harapan kami melalui sekolah, lahirlah sebuah generasi yang memiliki paradigma baru, gaya hidup yang baru, dan masa depan yang lebih baik. Salah satu persoalan di Pulau Sumba adalah masalah kesehatan, virus malaria, TBC, dan demam berdarah yang sangat tinggi. Angka stunting sangat tinggi. Pada tahun 2021 menempati urutan pertama CNTT dengan persentase 37% dan pada tahun 2022 angka tersebut meningkat. Salah satu contoh Sumba Barat Daya tahun 2022 dilansir dari situs BRIN, dari jumlah 13.150 anak terdapat 44% yang menderita stunting. Untuk menjawab permasalahan ini, GBI Rock Sumba bekerja sama dengan tim dokter dari BPPGBI, tim dokter dari Korea, tim dokter GBI Rock Sumba dan beberapa tokoh jemaat melakukan seminar kesehatan, pengobatan gratis, pemberian makanan tambahan, dan pembagian susu. Faktor penting yang menunjang permasalahan di Sumba adalah adat istiadat dan pesta adat. Masyarakat Sumba sebagian besar penduduknya menganut kepercayaan animisme Marapu atau penyembahan kepada roh para leluhur. Agama Marapu memiliki kepercayaan pemujaan kepada arwah nenek moyang dan leluhur, di mana pemeluk agama Marapu percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan bahwa akhir zaman mereka akan hidup kekal di dunia roh di surga Marapu. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2005 saat GBI Rock memulai perintisan di Sumba, jumlah penganut agama suku berjumlah 78.907 jiwa atau 20,5% dari jumlah penduduk 393.475 jiwa. Karena budaya yang mengikat dan penyembahan terhadap para leluhur atau Marapu itulah yang menjadikan masyarakat Sumba hidup di bawah kutuk. Alkitab berkata bahwa penyembahan kepada Allah lain membuat Tuhan cemburu dan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai keturunan ketiga dan keempat. Untuk itulah Rock Ministry hadir di Sumba demi memulihkan penyembahan kepada Allah yang benar melalui penjangkauan, penginjilan, pemutaran film, dan pembukaan pos PI dan cabang-cabang. Emmanuel, what a beautiful Lord you are. Emmanuel, Emmanuel, what a glorious Lord you are. Pak Arifin lagi goyang mamere. What a powerful Lord you are.
Ini Pak Roni. Emmanuel, Emmanuel, what a powerful Lord you are. Ini yang sedang ditangani tetangganya dari Taiwan. Emmanuel, what a glorious God you are. Ini mirip saya yang pakai orange ini. Salah satu keunikan di Sumba adalah orang tua mereka sekalipun belum Kristen, tetapi mereka merelakan anak-anak mereka untuk dibina. Peluang ini pun ditangkap oleh kaum Kedar dengan mendirikan tempat penampungan untuk menjalankan misi mereka. Rock Ministry Sumba menangkap peluang ini dengan menampung anak-anak dan memperlengkapi anak-anak tersebut untuk bertumbuh dan takut akan Tuhan. Melalui rumah pemulihan Ini Waikaraba kampung menghasilkan isinya 20 para anak perampok. yang lulusan S1 5 orang, S2 2 orang, 1 orang dosen STT dan 10 orang yang sudah lulus dan bekerja. 90% anak-anak ini orang tuanya masih menganut kepercayaan Marapu. Transformasi di bidang pertanian, Rock Ministry Waikaraba menanam 1000 pohon cabai dan sekaligus memberdayakan anak-anak Itu yang yang berada di gundul rumah itu pemulihan pendeta Waikaraba. Efraim. Harapan kami bisa mampu untuk menyuplai kebutuhan cabai di Pulau Sumba. Rock Cabang Anakala menangkap peluang ini dan memulai pembangunan asrama dan rumah misi. Misi kami semakin banyak anak-anak Sumba yang diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, Rock Ministry Waikaraba membuat sumur bor yang pada akhirnya bisa mampu menyuplai air bersih untuk 1 dusun di daerah tersebut. Mengingat kebanyakan daerah di Pulau Sumba krisis air bersih, sumber air sudah dekat. Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kebutuhan manusia. Oleh kemurahan Tuhan, Rock Cabang Kodi mendapatkan mujizat melalui jemaat yang menyumbang dinamo solar panel yang dapat memompa air dari dalam goa. Dan akhirnya seluruh kebutuhan air di gereja dan 1 kampung terpenuhi. Sumber air sudah dekat. Untuk memperluas kerajaan Allah di Sumba, Tuhan menyediakan tanah di beberapa tempat untuk pembangunan sekolah, asrama, dan gereja. Ini progres pembangunan yang di Rock Waika Bubak. Ini sudah habis 13M, tinggal 5M. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ambil bagian, hubungi 08523 836 2000 mendapat jawaban dari handphone saya sendiri. Ini basar yang kita lakukan untuk penggalian dana. Dan 4 hari bisa menghasilkan 150 juta. Ini pada pantai yang kita kerjakan bersama-sama setiap tahun kenaikan Tuhan Yesus. Mirip Pak Roni yang baju merah.
Kemurahan Tuhan, COVID membuat ada banyak jiwa karena ketakutan akhirnya minta dibaptis. Tapi jangan berdoa untuk COVID lagi ya. What a powerful Lord you are. Sekali ibadah Natal, biasanya kalau daerah NTT bisa habis 70 sampai 100 juta. Ini bupati kita. Ya tentu sebagai pimpinan di daerah ini, saya patut menyampaikan terima kasih yang tulus kepada GBI Rock yang telah banyak berbuat untuk masyarakat di daerah ini, terkhususnya masyarakat di pinggiran. Dengan hadirnya GBI Rock, saya berterima kasih banyak yang awalnya mereka masih ya di dunia hitamnya, belum mengenal Tuhan, tapi dengan hadirnya GBI Rock, terutama di beberapa tempat di wilayah Sumba Barat, bahkan di dalam kota Sumba Barat sendiri ini, banyak membawa perubahan yang signifikan melalui pengajaran-pengajaran Alkitab. Masyarakat saya sungguh-sungguh berubah. Mereka kembali ke jalan yang benar, yang semula mereka banyak terlibat di dalam hal-hal yang seharusnya tidak patut dilakukan itu. Saya tahu betul di desa saya itu. Yang berikut juga terkait masalah pendidikan. Saya berterima kasih betul kepada Bapak Pendeta, Ibu Pendeta yang telah banyak berbuat terkait dengan pengembangan sumber daya manusia di daerah ini. Karena ada beberapa sekolah yang telah dibangun baik dari TK PAUD, juga SD, SMP. Terima kasih banyak kebersamaan kita semua. Tuhan memberkati kita. Salam. Tepuk tangan bersama-sama dan saya tutup dengan 2 slide. Tolong ditampilkan. 2 kata ini yang menjadi pegangan kami untuk terus kerasulan berjalan secara kemurahan Tuhan, yaitu compassion dan enthusiasm. Saya memegang bahwa ketika memulai sesuatu dengan belas kasihan, Yesus melakukan mujizat Tuhan selalu dengan kata masgulah hatinya dan melahirkan mujizat Tuhan. Tapi yang kedua adalah kata enthusiasm. Kata N itu di dalam, theos itu Tuhan. Jadi orang tidak mungkin karena mobil baru, rumah baru, istri baru, semua baru, itu tidak saudaraku untuk lebih panjang sukacitanya. Tetapi ketika Kristus ada di dalam hati kita, sukacita itu membuat kita dahsyat dan luar biasa. Slide terakhir, sling. Ada satu pernyataan bagi Bapak Gereja kita, yaitu taruh bara di atas kepalaku supaya orang lain melihat saya terbakar. Katakan sama-sama, kobong. Katakan kalimat ini bersama-sama, taruh bara di atas kepalaku supaya orang lain melihat terbakar. Terakhir sekali. Survei, saya pernah membaca satu survei 122 negara bahwa kenapa umat Tuhan jemaat mundur. Salah satu alasannya adalah pemimpin-pemimpinnya adalah kurang semangat. Makanya Agustinus berkata, taruh bara di atas kepalaku supaya orang lain itu melihatnya menjadi terbakar dan rupanya semangat itu nular. Saya berdoa semua pemimpin-pemimpin rock semuanya terbakar dan saudara tetap semangat sehingga jemaat-jemaat yang mundur bisa kembali lagi dan lihat sukacita kita yang tidak terbatas. Yang setuju katakan dan yang amin masuk surga. Sekali lagi tepuk tangan yang berikan untuk Allah kita yang luar biasa. Saya serahkan kepada MC. Tuhan berkati.